persilakan di awal perjumpaan kita ini kepada Ustadz Mirdad, kami silakan dengan hormat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Habibina wa syafi'ina Abil Qasimi Muhammad. Allahumma alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwan yang saya muliakan, terutama Ustadz Safinuddin dan seluruh peserta yang lainnya yang kami muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak ya, Pak Safin ya? Ya, terdengar Ustaz. Ikhwan rahimakumullah, pertama-tama saya ucapkan Allah ujurana wa ujurakum di syahadat al-Imam al-Hasan al-Askari. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan hati kita dan langkah kita di dalam khatnya para imam al-ma'sumin, terutama sahibil asri wal zaman. Ikhwan rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya adalah Al-Imamul Hasan Al-Askari dan ambang keputusasaan penguasa. Ini sebuah tema yang sangat menarik sekali, sekalipun itu terkait dengan masa lalu, tapi bahwa keputusasaan penguasa itu tidak hanya di masa lalu, tapi juga di masa yang sekarang juga. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan kita dalam persoalan ini ada 3 hal yang penting untuk kita kaji. Pertama adalah pribadi Imamul Hasan di mata kaum muslimin dan penguasa. Yang kedua adalah situasi politik dan kekejaman penguasa terhadap Imamul Hasan Al-Askari. Dan yang ketiga adalah aktivitas dan kegiatan terpenting yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari di tengah umat dalam upaya mempersiapkan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk membahas 3 hal ini, supaya kita bisa memahami seperti apa kondisi penguasa dulu dan sekarang ini memandang gerakan yang dibangun oleh para imam al-ma'sumin. Ikhwani rahimakumullah, pertama-tama yaitu terkait tentang pribadi Imamul Hasan di mata kaum muslimin dan penguasa. Kita tahu bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari usianya yang panjang, kehidupannya yang lama, yang dia habiskan di masa hidupnya sepanjang zaman. Akan tetapi nilai seseorang itu dilihat dari apa yang dia lakukan. Kualitas amal yang dilakukannya itulah yang membangun, yang menjadikan seseorang itu menjadi mulia, terhormat di tengah-tengah masyarakat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang usianya panjang bahkan ratusan tahun, akan tetapi tidak memberikan sesuatu apapun yang bermanfaat bagi bangsanya, bagi umatnya, atau bagi generasinya. Dan berapa banyak orang yang usianya sangat pendek, akan tetapi memberikan pengaruh sangat besar, memiliki nilai yang sangat besar, baik keberadaan orang tersebut maupun amal-amal yang dilakukannya. Kita misalnya bisa melihat Al-Imam Sayyidah Zahra alaihissalam, contoh saja sebagai contoh,
Sayyidah Zahra adalah seorang perempuan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang sangat pendek, kurang dari 20 tahun. Akan tetapi kehidupan yang sangat singkat itu menjadikan Sayyidah Fatimah menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya serta di tengah-tengah umat. Fatimah Zahra alaihissalam hidupnya memiliki nilai yang sangat agung meskipun dengan usia yang sangat pendek. Dia adalah wanita terbaik seperti dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Fatimah Zahra juga dikenal sebagai penghubung antara nubuah dan imamah yang sekiranya bukan karena Fatimah Zahra alaihissalam maka agama ini sudah tidak akan ada lagi. Ini contoh orang yang hidupnya singkat akan tetapi memiliki nilai yang amat agung baik di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata kaum muslimin dan juga bagi umat manusia. Jadi kehormatan, kemuliaan, keagungan Fatimah Zahra bukan karena usianya yang panjang, akan tetapi kualitas amal yang dilakukannya. Seseorang menjadi mulia bukan karena banyaknya amal yang dilakukannya, akan tetapi kualitas amal soleh yang dilakukannya di saat dia masih hidup. Jadi kemuliaan bukan karena diukur dari standar banyaknya usia, banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas, akan tetapi dilihat dari sisi kualitas daripada apa yang dia lakukan. Berapa banyak orang yang memiliki teori pemikiran yang saat itu mungkin masih efektif di zamannya, tapi tidak lagi berlaku untuk sekarang ini. Berbeda dengan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, meskipun mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, akan tetapi pemikirannya, teorinya, dan pandangan-pandangannya masih tetap relevan untuk dilakukan pada setiap zaman. Al-Imamul Hasan Al-Askari adalah contoh manusia yang hari ini kita peringati wafatnya atau syahadahnya, adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang sangat singkat. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia 28 tahun. Ditinggal ayahnya meninggal di saat ketika beliau berusia 22 tahun, yang kemudian dia memegang jabatan imamah kurang dari sekitar 6 tahunan. Akan tetapi meskipun kehidupan yang sangat singkat itu, Imamul Hasan Al-Askari mampu memanfaatkan sedemikian rupa dan melakukan sesuatu yang sangat agung, akhlaknya tinggi, imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga situasi itu memaksakan orang yang paling benci kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun harus menghormatinya, menundukkan kepala di hadapan Al-Imamul Hasan Al-Askari, bahkan para penguasa sekalipun. Inilah kepribadian Al-Imamul Hasan Al-Askari. Kita coba lihat, kita akan memberikan beberapa contoh saja tentang keagungan Al-Imamul Hasan Al-Askari di hadapan para penguasa. Abdullah bin Yahya ibn Haqqan adalah seorang wazir, Perdana Menteri Bani Abbasiyah saat itu. Dia dikenal sebagai orang yang sangat benci dan anti terhadap Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan perilaku yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Askari, politik gerakan yang dibangunnya sedemikian indah, maka terpaksa atau memaksa si sang wazir ini untuk menghormati Al-Imamul Hasan Al-Askari. Misalnya Abdullah bin Yahya pernah mengatakan, ma ra'aitu wala araftu bisurra man ra'a minal alawiyyati mithlal Hasan bin Ali bin Muhammad ibn Ridha wala sami'tu bimithlihi fi hajjihi wa sukunihi
wa afafihi wa nadlihi wa karamihi inda ahli baitihi wa sultat wa jami' Bani Hashim. Kata Abdullah, sebagai bentuk pengakuan akan keagungan pribadi Imamul Hasan, sekalipun Abdullah bin Yahya bin Haqqan ini adalah musuh yang sangat keras terhadap Imam Hasan, tapi dia tidak mengingkari akan keagungannya. Beliau mengatakan, aku tidak melihat dan tidak pernah mengetahui orang bisurra man ra'a, itu adalah Samarra, nama salah satu daripada Samarra. Bisurra man ra'a, seorang Alawi keturunan Rasulullah, seperti halnya Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ridho. Aku tidak pernah mendengar orang yang memiliki keagungan sepertinya, baik dalam sikapnya yang lembut, ketenangannya, kehormatannya, kecerdasannya, kedermawannya, bahkan di dalam Ahlul Bait mereka sendiri maupun di seluruh penguasa dan Bani Hashim selain Imamul Hasan Al-Askari. Pengakuan musuh tentu adalah sebuah kejujuran. Kalau ada orang memuji diri kita karena memang pendukung kita, wajar-wajar saja. Tapi ketika seorang musuh kemudian memujinya, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan Abdullah bin Yahya bin Haqqan ketika ditanya oleh anaknya, kenapa wahai ayah engkau sangat menghormati Hasan, Imamul Hasan Al-Askari atau Hasan bin Ali Al-Hadi, padahal engkau adalah memusuhinya. Apa kata si Abdullah bin Yahya? Beliau mengatakan, hai bunayya, lau zalatil khilafatu an Banil Abbas mastahaqqaha ahadun min Bani Hashim ghairuk. Kata Abdullah bin Yahya, wahai putraku, ketahuilah, sekiranya khilafah ini yang berada di tangannya Bani Abbas ini lenyap dan hilang, maka tidak ada yang berhak untuk memegang kekhilafahan ini dari Bani Hashim kecuali dia, yaitu Al-Imamul Hasan Al-Askari. Artinya musuh pun mengakui akan keagungan Al-Imamul Hasan Al-Askari, kebesarannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, dari kepribadian Al-Imam Hasan Al-Askari adalah ketika Al-Mu'tamad, salah satu daripada dinasti Bani Abbasiyah, itu memenjarakan Al-Imam Hasan Al-Askari. Kemudian Al-Mu'tamad memerintahkan dua orang untuk menekan, mengawasi gerakan Al-Imam Hasan di dalam penjara. Dia perintahkan dua orang itu untuk mengawasinya, menjaga pintunya, sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari di penjara diketahui oleh dua orang ini. Suatu hari, kemudian Al-Mu'tamad mengumpulkan semua pembesar, pejabat kerajaan saat itu. Kemudian dua orang yang menjaga Imam Al-Hasan, yang diperintahkan untuk mengawasi Imam Hasan Al-Askari juga dihadirkan di tempat itu. Di tempat banyak orang itulah dua orang ini ditanya. Dia bilang, apa ma qala fi amri ma qulta, madza taqulu fi amri hadzal rajul? Apa yang kalian katakan, yang kalian ketahui tentang orang ini? Maksudnya adalah Imamul Hasan Al-Askari. Dua-duanya mengatakan apa? Ma naqulu fi rajulin yasumu naharahu wa yaqumu lailahu wa la yatakallam wa la yatashaghal bi ghairil ibadah. Dia bilang, apa yang harus aku katakan tentang seseorang yang siangnya dia berpuasa, yang malamnya dia bangun malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbicara dan tidak pernah menyibukkan diri kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang terakhir itu yang membuat yang menjadi menarik adalah ketika dua orang ini mengatakan wa idza nazara ilaina irta'addat faraisuna wa dakhalana malan namliku min anfusina. Ketika Hasan Al-Askari ini matanya menatap ke arah kami, maka seluruh anggota tubuhku bergetar. Disebutkan al-farais, itu seluruh urat sarafnya bergetar.
wa dakhalana ma la namliku min anfusina. Jiwa kami, tubuh kami dimasuki oleh sesuatu yang kami sendiri tidak mampu mengendalikannya. Ini kehebatan Al-Imamul Hasan Al-Askari. Kadang-kadang kita bisa menyaksikan seorang guru menyaksikan muridnya ketakutan karena wibawa sang guru. Bagaimana ketika seorang musuh dipandang oleh Al-Imamul Hasan Al-Askari, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh wibawa, haibah, dengan penuh kedekatan diri kepada Allah, tentu akan membuat siapapun akan bergetar. Itulah contoh daripada keagungan dan kebesaran pengakuan terhadap Imam Al-Hasan Al-Askari. Bahkan ada seorang wazir, dia beragama Nasrani, namanya Abul Ala Sa'id bin Muhallad. Dia datang meminta kepada Imamul Hasan untuk mendoakan sesuatu. Anaknya sedang sakit dan didoakan oleh Imamul Hasan Al-Askari. Padahal dia seorang Nasrani dan juga pejabat negara yang anti Imamul Hasan Al-Askari. Kemudian Imamul Hasan Al-Askari mendoakannya sedemikian rupa dan Allah memberikan kesembuhan kepada putranya. Maka kemudian Abul Ala Sa'id Al-Muhallad ini akhirnya dia masuk Islam di tangan Imam Hasan Al-Askari dan menjadi sahabat terbaiknya, muwali yang terbaik bagi Imamul Hasan Al-Askari. Ini gambaran contoh daripada kepribadian Al-Imamul Hasan di hadapan kaum muslimin maupun di hadapan para penguasa. Sedangkan adapun kondisi politik dan kekejaman kepenguasa terhadap Imamul Hasan, kita bisa melihat bahwa di dalam kondisi politik saat itu, Imamul Hasan berada di dalam kekuasaan Al-Mu'taz yang sebelumnya adalah Al-Mutawakkil. Disebutkan di dalam sejarah bahwa di masa Al-Imamul Hasan Al-Askari, kekuasaan kekuasaan Bani Abbas sedang dalam keadaan kacau yang sangat luar biasa. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Kondisi itu kekuasaan menjadi lemah. Kekuasaan Bani Abbas menjadi sangat lemah. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena posisi-posisi strategis telah dikuasai oleh orang-orang Turki yang dulu memang bersama-sama berjuang bersama Bani Abbas. Akhirnya kemudian dikendalikan sedemikian rupa. Sampai-sampai di dalam sejarah disebutkan sekiranya Al-Atrak, orang-orang Turki itu yang mengendalikan kekuasaan, mau melepaskan jabatan para Bani Abbasiyah, maka lepaslah kekuasaan itu. Tapi kalau mereka menginginkan untuk tetap berada di tangan Abbasiyah, maka kekuasaan itu tetap. Artinya bahwa kekuasaan sedemikian rupa itu berada di dalam kekuasaan lawan. Terjadi peperangan di mana-mana di antara mereka sendiri, kemudian terjadi perampasan harta kaum muslimin antara satu dengan yang lain. Inilah yang menjadikan situasi politik terutama pemerintahan Bani Abbas saat itu menjadi lemah. Tapi perlu dicatat bahwa meskipun pemerintahan Bani Abbas itu lemah karena situasi politik saat itu, terjadi pembunuhan di antara mereka, pergolakan di antara mereka, akan tetapi bahwa tetap para penguasa khulafa Bani Abbas selalu senantiasa meningkatkan kekejamannya terhadap Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Lemahnya situasi kekuasaan pada waktu itu, hancurnya sebuah terjadinya perselisihan di antara mereka tidak mengerem gitu ya, tidak mengurangi atas kekejaman mereka terhadap Al-Imamul Hasan Al-Askari. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa mereka tahu persis bahwa Hasan Al-Askari adalah bagian daripada orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang kelak akan melahirkan seorang manusia yang bernama Al-Mahdi alaihi salatu wassalam, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka kemudian mereka terus menekan Imamul Hasan Al-Askari.
Bukan hanya Imam Hasan Al-Askari yang ditekan gerakannya, tapi juga pengikut-pengikutnya, jamaahnya, kelompoknya yang mengikuti ajaran Imam Hasan Al-Askari juga ditekan sedemikian rupa, dan bahkan tak jarang mereka harus hidup di penjara atau terbunuh. Kita bisa melihat sebuah gambaran ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ali bin Ja'far Al-Halabi. Ali bin Ja'far Al-Halabi adalah salah satu pecinta Al-Imamul Hasan Al-Askari. Beliau mengatakan, ijtama'na bil askar wa tarasatna li Abi Muhammad yawma rukubih. Kata Ali bin Ja'far Al-Halabi mengatakan, di hari, dia bilang, kami satu hari duduk berkumpul bersama di Al-Askar, maksudnya adalah di Samarra, karena Samarra itu adalah pusat pemerintahan Bani Abbas saat itu, dan juga sebagian mengatakan Samarra saat itu dijadikan sebagai pusat tentara oleh Bani Abbas. Maka kemudian disebut Al-Askari. Makanya Imam Hasan disebut Al-Askari karena dia tinggal ditempatkan di tempat itu. Nah, dia bilang kami kumpul di sana dan memantu Imam Hasan Al-Askari di saat beliau ditangkap oleh Al-Mu'tamad, oleh salah seorang daripada penguasa Bani Abbas. Tiba-tiba Al-Imamul Hasan Al-Askari berkirim surat mengingatkan kepada pengikutnya. Beliau mengatakan, ala la yusallimanna ala ahadin alayya ahadun, la yusallimanna alayya ahadun wala yushiru ilayya biyadih wala yumi'u ahadukum. Imam Hasan Al-Askari kemudian memberikan tulisan surat kepada mereka yang memantu Imam Hasan Al-Askari ketika mau ditangkap itu. Dia bilang begini, kata Imam, jangan sekali-kali kalian ini memberikan salam kepadaku di hadapan banyak orang. Jangan sekali-kali kalian memberikan isyarat atau menunjuk kepadaku dengan tangannya. Dan jangan memberikan syarat di antara kalian kepadaku. Fa'innakum la ta'manuna ala anfusikum. Kalian, jiwa kalian tidak akan pernah mampu kalian selamatkan jika ketahuan. Ini kondisi menggambarkan betapa kejamnya Bani Abbas terhadap Imamul Hasan Al-Askari. Orang yang berdialog, duduk sama dia pasti akan ditangkap. Orang yang menunjukkan kecintaan kepada Imam Hasan Al-Askari pasti dipenjarakan. Inilah situasi di mana kekejaman penguasa saat itu kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama adalah terhadap Imamul Hasan Al-Askari. Situasi ini membuktikan betapa kuatnya pengawasan Bani Abbasiyah kepada Imamul Hasan Al-Askari dan juga pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, sarana yang dipakai oleh Imam Hasan Al-Askari untuk melakukan hubungan dan jalinan komunikasi dengan para pengikutnya hanya menggunakan cara surat menyurat. Tentunya dengan cara surat menyurat ini juga perlu waspada karena pasti banyak orang-orang yang mengawasinya. Tapi itulah satu-satunya cara yang paling efektif untuk melakukan komunikasi, menjalin hubungan dengan Imam Al-Hasan Al-Askari. Jadi para imam pun juga demikian. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa Imam Hasan Al-Askari ini, dia hidup pada 3 masa kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Mu'taz. Al-Mu'taz ini dikenal sebagai seorang yang sangat dolim kepada Imamul Hasan Al-Askari. Bencinya luar biasa terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana kekejaman itu seperti diriwayatkan oleh Muhammad ibn Bulbul atau ibn Balbal. Dia menceritakan bahwa ketika Al-Mu'taz itu menjadi khalifah, kemudian dia memerintahkan Said, seorang Al-Qudu ketika Imam Hasan ditangkap oleh Mu'taz itu di dalam penjara karena berkali-kali Imam Hasan itu dipenjarakan oleh mereka. Kemudian si
Mu'taz memerintahkan Said ini untuk mengeluarkan Imamul Hasan alaihi salatu wassalam dari penjara untuk dibawa ke Kufah. Bukan hanya untuk dibawa ke Kufah sekedar untuk diamankan, tidak. Tapi perintah itu diantaranya semadrib unuqahu fit tariq. Dia bilang kalau kau sudah kau bawa, kau keluarkan dari penjara, kau bawa ke Kufah, penggal kepalanya di tengah jalan. Itulah yang dilakukan oleh Mu'taz. Perintah itu sudah dikeluarkan. Berita itu kemudian tersebar di mana-mana, terutama tersebar di tengah-tengah kaum Syiah pecinta Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah Abu Haytham. Abu Haytham mendengarkan selentingan berita yang mengerikan itu, maka beliau kemudian kirim surat kepada Imamul Hasan Al-Askari. Ju'il tufiyak balaghana khabarun aghlaqana. Aku jadikan jiwaku, diriku sebagai tebusanmu, wahai Imam. Aku telah mendengar atau telah sampai berita kepada kami tentang berita yang sangat membuat kami gelisah dan sedih. Artinya rencana pembunuhan terhadap Imamul Hasan Al-Askari. Al-Imamul Hasan Al-Askari kemudian memberikan jawaban kepada Haytham ini, Abu Haytham ini. Beliau mengatakan dalam suratnya, ba'da salasi ayam atau ba'da salasin ya'ti kumul faraj. Setelah 3 hari, tunggulah kalian, pasti akan datang kelonggaran, kemenangan. Atau al-faraj itu artinya kelapangan, ya, kelonggaran. Anda tidak akan lagi bersedih. Kemudian ternyata betul, setelah 3 hari, ternyata Mu'taz itu diturunkan oleh rakyatnya, oleh pengikut-pengikutnya sendiri dari jabatannya, yang kemudian setelah itu dibunuh oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Artinya terjadi pergolakan di tengah-tengah Bani Abbasiyah sendiri. Ketika si Abu Haytham ini berkata kepada Imam Al-Hasan Al-Askari, dia bilang, ya Imam, 3 hari kemudian ternyata betul mereka menurunkan Mu'taz dari jabatannya dan kemudian dibunuh. Kata Imam Hasan Askari, tidakkah aku sudah menjelaskan hal ini kepadamu? Ini salah satu bentuk karomah kehebatan yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Askari. Ini di zaman Al-Mu'taz. Kemudian di zaman Al-Muhtadi, yaitu pada dinasti berikutnya, yaitu Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini penguasa Bani Abbasiyah yang kekuasaannya hanya sebentar, yaitu dikuasa pada tahun 225 Hijriah sampai kemudian 226, sangat sedikit sekali. Ini Al-Muhtadi ini dikenal sebagai orang yang munafik, berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang zuhud kepada Allah, tidak suka dunia, hidupnya apa adanya. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan Al-Muhtadi ini mencoba untuk menyandang atau mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah Bani Umayyah terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz di kalangan kaum muslimin, di kalangan sebagian kaum muslimin, maksud saya, dikenal sebagai seorang khalifah yang memiliki karakter Khulafaur Rasyidin. Maka sebagian orang mengatakan dia yang mengembalikan khalifah atau Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Ar-Rasyidah. Ala kulli hal, Muhtadi ini dikenal sebagai orang yang pura-pura zuhud, pura-pura dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengikat, mengambil hati umat Islam, terutama Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita bisa melihat misalnya Muhtadi yang dikenal sebagai orang yang zuhud, yang sedemikian rupa itu, ternyata beliau adalah orang munafik, orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kekejamannya bisa kita lihat misalnya Ahmad bin Muhammad meriwayatkan, Ahmad bin Muhammad mengatakan, katabtu ila ibni Muhammad, yani Imam Hasan Askari, khina akhadal muhtadi atau muhtadi, ya,
fi qatlil mawali. Jadi banyak orang-orang Buddha, orang-orang pecinta imam atau penguasa-penguasa itu, orang-orang yang berkuasa, itu banyak yang dibunuh oleh Mu'tadi. Tapi efek daripada pembunuhan terhadap orang-orang itu, atau para Buddha itu, tentunya akan berdampak pada keselamatan Al-Imamul Hasan Al-Askari. Makanya Ahmad bin Muhammad, dia menulis kepada Imam Hasan, ya Sayyidi, alhamdulillahilladzi syaghalahu anka, faqad balagani annahu yatahaddadu. Kata si Ahmad, ya tuanku, Imam Hasan Al-Askari, alhamdulillah bahwa Muhtada ini dia sudah disibukkan untuk membunuh orang lain sehingga dia lupa darimu. Akan tetapi sampai kabar kepadaku bahwa engkau ini juga terancam. Lalu Ahmad bin Muhammad mengatakan, wallahi la ukhalliyannahum an jadidil ard. Kalau sampai terjadi sesuatu mengancam dirimu, wahai imam, keselamatanmu, wahai imam, maka aku tidak akan pernah membiarkan mereka hidup di muka bumi ini. Ini ancaman yang diberikan oleh Ahmad bin Muhammad terhadap penguasa Bani Abbas. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Askari? Imam Al-Hasan Al-Askari menjawab dalam tulisannya, "Dzaka aqsara li umrih wa ud min yaumika hadha khamsata ayyam wa yuqtalu fil yaumis sadis." Imam lalu memberikan jawaban dan bilang perilaku yang dilakukan oleh Muhtada itu akan mempercepat kematiannya. Hitung mulai hari ini, kata Imam Hasan Al-Askari, sampai 5 hari ke depan. Hari ke-6 dia pasti terbunuh. Subhanallah, ternyata memang benar. Setelah Imam Al-Hasan Al-Askari berada di penjara itu, ternyata dianya itu adalah terbunuh setelah hari ke-6. Ini yang dilakukan oleh mereka di antara mereka sendiri. Ini berarti karamahnya Imamul Hasan Al-Askari, memahami apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Di dalam sejarah itu disebutkan salah satu imam yang dalam gerakannya menggunakan kekuatan ilahiyah atau yang kita sebut dengan karamah, itu paling banyak adalah Imam Hasan Al-Askari. Tentunya memang situasi yang dihadapinya dengan para imam sebelumnya berbeda. Karena Imam Hasan Al-Askari adalah harus menyelamatkan misi ilahiyah, yaitu keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Nah, di dalam sejarah, Imam Hasan Al-Askari itulah meninggal di saat dia kemudian di saat itu berada di dalam penjara tersebut. Mereka tidak bisa mengendalikan Imam Hasan ketika dia ditekan supaya tidak berhubungan dengan orang, ternyata mereka tetap. Ketika dijauhkan dari masyarakat, tetap hubungan itu terjadi dan seterusnya. Jadi gerakan Imamul Hasan alaihissalatu wassalam, Imam Hasan Al-Askari, ternyata tidak mampu dihentikan oleh siapapun, bahkan penguasa yang paling zalim di zamannya, yaitu Bani Abbasiyah. Mereka benar-benar frustasi. Karena frustasi itulah, maka tidak ada jalan lain, langkah yang harus dilakukan untuk menghentikan langkah Imamul Hasan alaihissalatu wassalam adalah dengan meracuninya. Oleh karena itu, Imamul Hasan Al-Askari dibunuh di zaman itu. Ini situasi politik dan keadaan yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Askari. Adapun aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Imamul Hasan Al-Askari yang terpenting dalam hidupnya adalah satu. Ada beberapa hal saja, saya ingin membuktikan beberapa hal saja. Pertama adalah menghadapi penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan pemikiran, agama, akidah, dan lain sebagainya. Imamul Hasan alaihissalatu wassalam berperan sebagai penjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi pemikiran-pemikiran yang dianggap menyimpang, menyesatkan, menjauhkan dari agama Allah, dari Islam yang sesungguhnya, maka Imamul Hasan Al-Askari lah yang berperan penting. Tidak hanya itu saja, Imam Hasan Al-Askari juga menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pengikut-pengikutnya.
baik di dalam forum secara terbuka maupun melalui surat-surat. Itulah yang dilakukan oleh Imamul Hasan Al-Askari. Saya ingin memberikan sebuah contoh tentang bagaimana Imam Hasan untuk menghadapi penyimpangan pemikiran itu. Ada seseorang namanya Ya'qub ibn Ishaq al-Yaqubi al-Kindi. Ini dikenal sebagai seorang filsuf di zamannya. Cerdas, memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Semua orang tidak bisa menghadapinya karena kecerdasan dalam berargumentasi, membuktikan sesuatu dengan rasional, sehingga tidak ada satupun yang mampu untuk bisa menolak pemikiran-pemikirannya. Ishaq ini, atau Ya'qub ibn Ishaq ini, dia menulis sebuah buku berjudul Tanaqudatul Quran, yakni dia menulis sebuah buku yang isinya judulnya adalah kontradiksi antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam kitab itu disebutkan bahwa ada ayat-ayat yang bertentangan dengan ayat yang lainnya. Itu ditulis. Karena kecerdasannya maka ditulislah ayat-ayat itu. Banyak murid-murid yang belajar dengan dia. Sampai kemudian pada suatu saat di antara murid-murid daripada Ya'qub ibn Ishaq ini datang kepada Imam Ja'far, Imam Sa'ad, Imamul Hasan Al-Askari. Jadi dia datang ikut belajar kepada Imam Hasan Al-Askari. Kemudian Imam Hasan Al-Askari bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang bisa bertemu dengan Ya'qub bin Ishaq untuk meluruskan pemikirannya? Murid-murid ini yang memang pernah yang jadi muridnya Ya'qub, mereka mengatakan, ya benar Rasulullah, kami bisa, tapi apa manfaatnya? Saya tidak akan bisa berkutik apapun di hadapan dia, karena kecerdasan yang dilakukan oleh, yang dimiliki oleh Ya'qub. Kemudian Imamul Hasan Al-Askari membuat sebuah strategi. Dia bilang, kau datanglah ke sana. Jadikanlah dirimu untuk membantu apa yang dibutuhkan olehnya, sehingga ada hubungan baik antara kamu dan dia. Setelah itu, pertanyakan kepadanya. Ini metode yang dipakai oleh Imam Hasan Al-Askari. Pertanyakan kepadanya. Ini ucapanku, kata Imam Hasan Al-Askari. Coba Anda tanyakan bahwa ayat-ayat yang kau anggap bertentangan itu, apakah tidak ada kemungkinan memiliki makna lain seperti selain yang engkau yakini itu? Satu saat muridnya ini bertanya kepada si Ya'qub itu. Ya'qub kemudian termenung, terdiam. Dia bilang, coba ulangi lagi pertanyaan. Ya Syekh, apakah pandanganmu terhadap ayat-ayat yang kau anggap bertentangan itu, yang berbeda itu? Tidakkah ada kemungkinan, ada ihtimal makna lain yang tidak seperti yang kau inginkan itu? Dia mengatakan ini benar. Ya'qub mengatakan ini benar. Tapi demi Allah, saya ingin bertanya dari mana pandangan ini kau dapat? Murid itu mengatakan dari Al-Hasan Al-Askari. Dia bilang, al-ana ji'ta bihi, engkau sekarang telah membawakan kebenaran itu. Wallahi, dia bilang, maka liyahruja mithlu hadza illa illa min dzalikal bait. Dia bilang tidak mungkin kalimat ini keluar, kalimat semacam ini keluar kecuali dari rumah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'qub kemudian meminta muridnya itu, dia bilang, ambilkan aku api, kitab yang ditulisnya kemudian dibakar. Ini cara, metode bagaimana Imam Hasan Al-Askari untuk mengamankan penyimpangan-penyimpangan akidah. Bukan hanya dengan cara emosi, tapi dengan cara yang sangat strategis, pendekatan yang sangat baik, dan lain sebagainya. Saya dalam hal ini mengapresiasi kawan-kawan kita yang menanggapi Ba'du Salafiyin yang mengoceh tentang Syiah, kemudian dijawab dengan tulisan dan ceramahnya yang sangat bagus sekali. Sekalipun itu saya yakin tidak akan bermanfaat bagi orang yang salafi yang berceramah itu. Tapi setidaknya bahwa apa yang kita sampaikan dengan santun itu untuk menjauhi mereka didengar dan dilihat oleh jutaan orang, ribuan orang atau jutaan orang yang saya yakin mereka masih dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga metode yang dipakai oleh Imamul Hasan Al-Askari.
Di zaman itu juga contoh yang kedua adalah contoh di mana banyak masyarakat yang memunculkan keraguan-raguan, samalah seperti kita sekarang di zaman kita sekarang. Di dalam Al-Quranul Karim itu setiap orang Muslim ketika melakukan sholat pasti membaca surat Fatihah. Di antara suratul Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang yang mempertanyakan, dia bilang, bagaimana mungkin Allah Ta'ala dalam sholat itu kita diminta, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, atau tunjuki kami jalan yang lurus. Tidakkah kalian sudah sholat? Tidakkah kalian berarti sudah berada di jalan yang lurus? Buktinya kamu sholat, kamu sedekah, kamu haji. Tapi kenapa kita mengucapkan itu? Muncul sebuah keraguan dikembangkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun Imamul Hasan Al-Askari ketika diberitahukan masalah ini, Imam memberikan jawaban yang sangat sederhana tapi mematikan. Imam menjawab, inna ma'nahu ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud adalah bahwa adim lana taufiqakal ladzi bihi ata'naka fi madhi ayyamina. Kata Imam Hasan Al-Askari, makna kalimat itu, makna surat itu, makna ayat itu adalah, ya Allah, langgengkanlah taufikmu kepada kami, di mana dengan itu kami akan senantiasa kami taat kepadamu di masa sebelumnya. Orang bisa beribadah kepada Allah karena hidayah yang pertama. Makanya di dalam istilah itu ada hidayah al-ibtidai wal hidayah al-istimrari. Orang menyembah Allah perlu hidayah. Ini hidayah yang pertama disebut ibtidai. Untuk berikutnya senantiasa taat dan terus sampai kemudian akhir hayatnya perlu hidayah yang kedua yang dinamakan dengan hidayah al-istimrari. Imamul Hasan Al-Askari mengatakan begitu. Dia bilang hatta nuti aga kadzalika fi mustaqbali a'malina. Lanjutkan, langgengkan ya Allah hidayahmu kepadaku. Sehingga sebagaimana aku menyembah pada awalnya aku menyembah kepadamu, maka taufik ini berikan aku terus sehingga aku di masa yang akan datang pun terus tidak akan bermaksiat kepadamu. Ini jawaban Al-Imamul Hasan Al-Askari. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini satu. Kedua, di samping Imamul Hasan Al-Askari menghadapi penyimpangan-penyimpangan pemikiran agama dan akidah setelah kemudian meluruskannya, yang kedua Imam Hasan juga membangun hubungan antar kaum muslimin dengan sangat kuat. Jadi hubungan antara sesama sangat diperkuat, soliditas terutama di antara para pecinta Ahlul Bait dibangun sedemikian rupa oleh Imamul Hasan Al-Askari. Dia tahu persis bahwa ketika beliau meninggal dunia, situasi menjadi sangat sulit sekali. Oleh karena itu, beliau membangun soliditas di antara pengikut-pengikutnya yang kita kenal dengan jamaah as-salihah, yaitu kelompok orang yang direkrut, dibina oleh Imam Hasan Al-Askari dengan memiliki misi tersendiri. Misalnya di dalam riwayat Imam Hasan Al-Askari mengatakan khoslatan laisa fawqahuma syai'un al-imanu billah wa naf'ul ikhwan. Dua hal dan tidak ada nilai lebih besar daripada dua ini kecuali yaitu satu adalah al-iman, beriman kepada Allah dan kemudian memberikan manfaat saling membantu kepada saudara. Dan yang terakhir, ikhwan rahimakumullah, Imamul Hasan Al-Askari yang dilakukan adalah mempersiapkan Syiah pencintanya untuk menghadapi masa-masa gaib. Ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari dan orang-orang Syiah di zaman itu. Kita tahu bahwa ketika para imam al-ma'sumin berada di tengah-tengah mereka hingga pada Imam Hasan Al-Askari, orang-orang Syiah senantiasa bisa berkomunikasi langsung dengan imam, bisa berhubungan langsung dengan imam tanpa harus pakai tanpa pakai perantara dan lain sebagainya. Artinya bisa. Bahkan ketika mereka di dalam penjara sekalipun, orang-orang Syiah bisa melalui perwakilan-perwakilannya untuk bertemu dengan imam di dalam penjara, sehingga komunikasi menjadi sangat lancar. Akan tetapi ketika Imam Hasan Al-Askari meninggal, dan itu sudah dipikirkan oleh Imam Hasan,
Ketika Imam Hasan Al-Askari meninggal, situasi orang Syiah berada dalam kondisi baru. Bagaimana hubungan dengan maksum itu? Ini tentunya sangat membahayakan, yaitu di saat gaibnya Al-Imamul Mahdi alaihissalam. Ini tahapan peringkat yang sangat berbahaya bagi orang-orang Syiah di zaman itu. Anda bisa bayangkan ketika Imamul Hasan Al-Askari meninggal dunia, mereka pasti akan kebingungan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari? Imam Hasan Al-Askari melakukan tindakan-tindakan yang sangat strategis. Salah satu di antaranya adalah menentukan atau menunjuk perwakilan-perwakilan di beberapa daerah dan dijadikannya sebagai pengikut, sebagai orang kepercayaannya di Qom, di Khurasan, di Najaf, di Basrah, di tempat-tempat yang lainnya. Imam Hasan Al-Askari sudah punya orang-orangnya di sana, sehingga ketika beliau meninggal dunia, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus dibalik. Ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari. Kondisi itu bisa kita lihat dari apa yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Askari kepada wakilnya Ali bin Al-Husain ibn Babaweh Al-Qummi. Jadi Imam Hasan Al-Askari menulis surat kepada Ali bin Al-Husain bin Babaweh Al-Qummi yang isinya kita dengarkan bersama, yaitu alaika bis-sabr wa intidharil faraj. Kata Imam Hasan Al-Askari, wahai Syekh Al-Qummi, wahai Ali bin Husain Al-Qummi, engkau harus bersabar untuk menanti kemenangan atau kelonggaran atau ketenangan atau kelapangan. Kalau sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjut Imam Hasan pernah berkata, afdalu a'mal ummati intidharul faraj. Sebaik-baik amal umat adalah menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi atau intidharul faraj. Kemudian tulisan itu, dalam lanjutan tulisan itu, Imam Hasan mengatakan begini, wala yazalu syi'atuna fi khuznin hatta yadhhar waladi alladhi basyara bihin nabi. Dia bilang, orang-orang Syiah, pecinta kami akan senantiasa berada dalam kesedihan hingga muncul putraku yang Allah pernah mengkabarkan kepada kalian. Mengkabarkan kabar gembira kepada kalian. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jauran wa dulma. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan zaliman. Lanjut Imam Al-Hasan Al-Askari. Fasbir ya syaikhi ya Abul Hasan Ali wa'mur jami'a syi'ati bis-sabri. Bersabarlah engkau, wahai Syekh Al-Qummi, wahai Abul Hasan Ali Al-Qummi. Perintahkanlah seluruh syiah-syiahku di sana, karena ini kebetulan dia tinggal di Qom untuk senantiasa bersabar. Fa innal arda yurithuha may yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian diakhiri dengan wassalamu alayka wa ala jami'i syiatina wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang dilakukan oleh Imamul Hasan Al-Askari sebagai bentuk gerakan strategis membangun kelanjutan ajaran yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Askari yang kemudian untuk menyambut kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Imam Mahdi putranya itu lahir, sebagian orang dari perwakilan-perwakilan itu dipanggil oleh Imam Hasan Al-Askari untuk dikenalkan kepada Al-Imamul Mahdi, sampai menegaskan begini, misalnya kepada Ahmad bin Ishaq, ya Ahmad bin Ishaq, innallaha lam yukhalli al-arda mundu khalaqa Adam wala yukhalliha ila an taquma as-sa'ah min hujjatillahi ala khalqihi. Kata Imam Hasan Al-Askari menegaskan kepada Ahmad bin Ishaq, salah satu daripada wakilnya yang dituju oleh Imam Hasan, dia bilang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengosongkan buminya
semenjak Allah menciptakan Adam. Dan Allah tidak akan pernah melepaskan buminya itu hingga sampai hari kiamat datang. Lepas dari mana? Min hujjatillah. Setiap zaman, setiap waktu pasti ada hujjahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya Allah taala. Bihi yadfa'ukumul bala atau yadfa'ul bala. Wa bihi yanzilul qais dan seterusnya. Dengan itulah maka bala ditahan oleh Allah taala. Karena hujah Allah inilah maka bumi ini atau hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jika tema kita mengatakan Imam Hasan Al-Askari dan ambang keputusasaan para penguasa, itu tidak hanya di zaman Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah saja, tapi sampai sekarang mereka yang berusaha untuk menghilangkan suara keadilan yang dibawa oleh para imam al-ma'sumin, maka mereka tahu persis bahwa al-Imamul Mahdi adalah sesuatu yang nyata. Orang bisa saja menjatuhkan dan menghilangkan gerakan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, dan kedoliman tetap akan berjalan apabila mereka bisa menghilangkan dua hal. Pertama, dan dua hal ini kembalinya kepada satu, yaitu imamah, konsep imamah. Pertama adalah syahadatul Imamul Husain. Apabila mereka bisa menghilangkan peristiwa Asyura dan dibungkam dalam sejarah, semua orang tidak lagi berbicara, maka mereka tidak akan pernah ada yang namanya kebangkitan melawan kedoliman. Tapi ini tidak mungkin terjadi, karena ini sudah terjadi dan semua orang bisa menyaksikannya. Maka gerakan kebangkitan melawan ketidakadilan pasti diilhami dari Imam Husain. Yang kedua, konsep Al-Mahdawiyah, yaitu keberadaan Al-Imamul Mahdi, merupakan konsep di mana orang-orang mustad'afin telah putus asa. Tapi keberadaan Imamul Mahdi menjadikan mereka hidup kembali. Ada harapan untuk bisa bangkit kembali. Kalau bukan sekarang, pasti akan datang. Kalau sekarang saya tidak berjumpa dengan Imam Mahdi, minimal ketika saya mati nanti aku akan bergabung bersamanya. Harapan inilah yang dibangun oleh para imam al-ma'sumin, terutama Imam Hasan Al-Askari, sehingga siapapun penguasa kejam di dunia ini pasti akan putus asa. Anda lihat keputusasaan itu sudah ditunjukkan dengan adanya kelompok-kelompok Wahabi yang nyocos saja itu ya, bicara tentang Syiah macam-macam tanpa bukti, tanpa pernah mereka duduk sama kalian, tanpa pernah diskusi sama kalian, karena memang tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi menunjukkan sebuah kekacauan, menghilangkan, membohongi para muslimin tentang Syiah itu sendiri. Pelajaran yang paling terakhir, saudara sekalian, ini adalah pelajaran bahwa tidak ada madhab seperti madhab Ahlul-Bait, tidak ada agama, tidak ada pelajaran seperti yang diajarkan oleh Ahlul-Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran inilah, agama inilah, madhab inilah yang akan membuat seluruh penguasa dunia zalim akan berputus asa sampai munculnya Shahibul Asri